Selamat berjumpa bersama saya dalam acara Serambi Religius. Ibu Bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari Minggu ini Gereja Katolik memasuki Minggu Biasa yang ke-24. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saya tidak membacakan semuanya karena saya perlu memberikan pemahaman yang lebih agak mendalam tentang firman yang akan kita renungkan. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salve untuk kita sekalian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talentanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba ini, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pengampunan disamakan dengan soal hutang dan piutang. Pengampunan itu adalah dambaan hati setiap orang. Orang yang belum pernah memberikan pengampunan adalah orang yang tidak sadar akan dirinya bahwa dirinya adalah orang berdosa. Ini harus dipegang. Tetapi kalau orang menyadari dengan sungguh bahwa pengampunan itu
akan memberikan kelegaan, rasa aman, tentram, dan damai, maka orang itu sungguh menyadari diri bahwa saya ini juga adalah orang berdosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika murid bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni dosa saudaraku? Hari ini saya ampuni, besok dia buat lagi dosa kepada saya. Besok saya ampuni, lusa lagi dibuat dosa kepada saya. Sampai berapa kali aku harus mengampuni?" Yesus mengatakan sampai 70 kali 7 kali. Silakan Anda mengalihkan seterusnya. Tetapi Yesus mau memberikan suatu gambaran bahwa sesungguhnya pengampunan itu tiada hitungan nominal. Oleh karena itu, ibu bapak saudari-saudara, mengapa pengampunan itu tanpa ada hitungan nominal? Karena kita manusia ini berdosa, dan dosa kita tidak diukur dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ketika saya masih SD, dalam rangka persiapan penerimaan sakramen komuni pertama, kami diajarkan untuk mengaku dosa. Dan saya masih sangat ingat dengan baik dikatakan, kamu harus mengaku dosa dengan mengatakan, "Saya menyebut nama Allah dengan tidak hormat 10 kali, tidak ke gereja 8 kali, dan seterusnya." Lalu belakangan ini juga kalau kita mau mendengar itu, kadang-kadang orang mengatakannya demikian sekian kali. Enggak usah. Karena dosa itu tetap dilakukan. Sebutkan saja dosanya, maka Allah mengetahui kesekian kalinya itu urusan Tuhan. Nah, bagaimana dengan pengampunan itu? Demikian juga pengampunan yang Anda berikan itu tanpa ada hitungan angka 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi pengampunan yang Anda berikan itu tiada batasnya. Ketika orang lain menyakitimu, Anda pasti sakit hati, itu wajar. Orang yang masa bodoh kelas tinggi sekalipun, sakit hati itu adalah lumrah. Pastor pun sakit hati, ya wajar sekali dong. Uskup, imam, paus pun sakit hati. Kita ini manusia. Tetapi bagaimana mengolah sakit hati, lalu memberikan semangat pengampunan kepada orang lain, itulah yang diandalkan. Saya pribadi sebagai pastor, kalau umat menyakiti saya lebih banyak berdiam. Tetapi saya tidak pernah berpikir untuk membalas dendam, untuk mau menyakiti hati umat. Wih, apa salah? Apa sama saya dengan seorang awam yang A, B, C, dan lainnya? Gak boleh dong. Saya hanya mendoakan dia, memberikan pengampunan kepada dia. Lalu umat bertanya, apakah pastor masih mau menyapa dia? Dia sudah menyakiti. Oh, saya lebih cepat menyapa dia. Lihatlah itu. Dalam karya pastoral, saya kalau orang-orang seperti itu, itulah yang saya cari. Orang-orang itu saya sapa duluan. Dalam forum resmi atau perjumpaan personal pun, saya duluan yang menyapa dia. Ibu bapak saudara-saudara, betapa indahnya kalau pengampunan itu kita berikan tanpa ada rasa beban. Dan ingat saudara, kalau Anda membenci dengan sesamamu tanpa ada pengampunan yang Anda berikan, yang merasa tersakiti, yang merasa terbebani itu siapa? Dia di sana mah enak-enak saja. Tetapi Anda di sini yang tidak pernah mau mengampuni itu, Anda lah yang merasa paling sakit hati. Luar biasa. Persis seperti seorang yang memiliki utangnya dan meminjamkan uang kepada orang lain. Jadi orang ini meminjamkan uang kepada orang lain. Orang lain itu sudah tiba saatnya tidak membayar. Maka yang punya uang itu tidak sabaran, dicekiklah lehernya
luar biasa. Inikah panggilan hidup Kristiani kita? Kalau orang tiba-tiba disakiti, dia mencari jalan untuk mencekik lehernya. Wah, bertobatlah itu. Sebab gempa bumi sudah dekat. Sebab corona sudah ada dekat bersama kita. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah kehidupan yang penuh dengan kecanggihan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini, di mana saja orang bisa memakai itu, entah menyakiti kita melalui status WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, di Facebook sekalipun. Tetapi kalau saya itu menyadari bahwa saya tidak mau menyakiti hati dia, saya memaafkan, saya mengampuni, maka di sanalah kerahiman Allah, belas kasih, kemahamurahan Allah, dan kebaikan Allah sungguh ada bersamamu. Mari kita membangun sikap mengampuni sesama, bukan soal berapa kalinya, tetapi mengampuni tiada batasnya. Dengan demikian, bereslah hutang antar sesama kita. Aman? Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.